Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberitahukan kepada manusia tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Banyak para ahli tafsir menceritakan tentang kisah-kisah yang akan dipaparkan berikut ini. Sebelum kaum Nabi Nuh alaihissalam ada, pada zaman itu hiduplah 5 orang saleh dari nenek moyang mereka. Kelima orang saleh tersebut bernama Wad, Sawwa, Yushuds, Ya'uq, dan Nars. Setelah mereka wafat, orang-orang pengikut dan mengasihi mereka yang setia membuat patung sebagai kenangan dan penghormatan bagi mereka. Kemudian, waktu berlalu, orang-orang yang membuat patung itu pun mati dan digantikan oleh anak-anak mereka, dan mereka pun mati, maka digantikan oleh cucu-cucu mereka, dan seterusnya. Tentulah kita sudah dapat menjawabnya, mengapa semua ini terjadi. Mari kita lihat surat Al-Hijj atau surat 15 ayat ke-39 dan 40. Ini semua penyebabnya tiada lain karena iblis. Iblis tentunya tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Mereka sibuk sekali di sekeliling patung-patung itu. Mereka membisikkan kepada setiap manusia ketika itu bahwa patung-patung itu memiliki manfaat dan mampu mendatangkan bencana. Maka akhirnya manusia mulai menyembah patung-patung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Penyebab hal ini, menyembah kepada selain Allah, dapat mengakibatkan bencana yang menghancurkan akal manusia. Yaitu tatkala manusia mulai melangkahkan kakinya menuju kemusyrikan, maka pada saat itu manusia mengalami kehancuran dari dalam dirinya sendiri. Akal pikiran terbalik-balik. Hal ini dapat menyebabkan bertambahnya orang-orang yang berbuat kezaliman dan orang yang zalim terhina. Maka bertambah pula orang miskin yang makin miskin, orang kaya yang makin kaya. Semua ini menambah kesengsaraan manusia di bumi ini. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Nuh alaihissalam diutus, di mana semakin banyak orang-orang yang berbuat kesyirikan dan menyembah selain Allah, sehingga penindasan dan kemiskinan terjadi di mana-mana ketika itu. Kekacauan terjadi di mana-mana dan sebagainya. Hal ini karena kosongnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu datanglah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di muka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, menyampaikan kebenaran dan menuntun manusia-manusia yang terlanjur kepada jalan yang salah. Nabi Nuh alaihissalam dalam menyeru kaumnya dengan lemah lembut, menyampaikan hakikat ketuhanan, bahwa ada Tuhan sang pencipta yang berhak untuk disembah. Dengan kesabarannya, ia bukan manusia biasa, tapi ia adalah Nabi. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 14.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya, selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mengajak dan menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Mereka tetap melakukan perbuatan syirik dengan berkeyakinan bahwa berhala-berhala yang mereka puja akan dapat memberikan manfaat dan pertolongan, memberikan sumber kekuatan, mendatangkan kekayaan dan sebagainya. Iblis laknatullah telah berhasil mengajak manusia zaman itu untuk berbuat melawan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan syirik. Dalam setiap dakwah Nabi Nuh alaihissalam, beliau banyak mengajak kaumnya menyembah Allah, namun ia hanya mendapat kecemoohan dari kaumnya, dan bahkan ia dianggap orang gila. Dan di antara pemuka orang-orang syirik itu mengatakan di dalam firman Allah pada surat Al-Mu'minun ayat 24, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi orang yang lebih tinggi dari kamu. Itulah kata-kata mereka. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia pilihan, tidak seperti mereka tuduhkan. Permusuhan terus berlangsung antara orang-orang kafir dengan Nabi Nuh alaihissalam ketika itu. Orang-orang kafir itu membanggakan keluhuran derajatnya, sedangkan Nabi Nuh alaihissalam mendengarkan ucapan mereka, sekalipun itu hinaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Al-Mu'minun ayat 27. Buatlah bahtera di bawah pendidikan dan dengan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tenur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan atau ditimpakan azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, tenur, menurut keterangan, yaitu semacam alat untuk memasak roti yang diletakkan di dalam tanah yang terbuat dari tanah liat. Biasanya tidak ada air di dalamnya. Akan terpancarnya air di dalam tenur itu, maka ini pertanda bahwa banjir besar akan melanda negeri ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur untuk menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang saleh dan orang-orang yang bersamanya apabila bahtera itu selesai. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 28 dikatakan, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kaum kami dari orang-orang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Diberitahukannya bahwa dia pernah memanjatkan doa kepada Rabb-nya agar dia memberikan pertolongan kepadanya dalam menghadapi kaumnya. Doa pertama Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-Mu'minun ayat 26 yaitu Rabbi anzurni bima kazzabun. Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Kemudian doa kedua dari Nabi Nuh alaihissalam yaitu di dalam surat yang sama ayat 29 ia berdoa, Rabbi anzilni munzalam
مباركا وأنت خير المنزلين. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, karena kedurhakaan kaum Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka Allah akan mengazab mereka dengan banjir besar. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu besar, mengatur dan menekuninya. Juga diperintahkan agar saatnya nanti mengangkut setiap pasang laki-laki dan perempuan dari setiap jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya, serta mengangkut pula keluarganya. Dan diperintahkan pula agar tidak menceritakan dengannya tentang orang-orang yang zalim, karena rencana Allah akan menenggelamkan mereka semuanya. Hikmah yang dapat dipetik dari kejadian yang akan ditimpakan Allah terhadap kaum yang zalim, syirik, dan musyrik tersebut, yaitu bahwa Allah telah murka, sehingga Allah akan membuktikan kekuasaannya. Diketahui pula bahwa usia Nabi Nuh alaihissalam mencapai 950 tahun. Ia diangkat sebagai Rasul pada usia 450 tahun. Berarti selama 500 tahun beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Kurun waktu selama itu pengikutnya hanya berjumlah 80 orang. Artinya kesabaran dan tantangan dalam mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berputus asa. Selama masih nyawa di badan, semangat berpantang kalah. Sungguh luar biasa kesabaran Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya untuk mengajak orang-orang kafir yang sombong agar bertaubat dan menyembah Allah. Kejadian demi kejadian dialami Nabi Nuh alaihissalam. Hinaan, cacian terus berlangsung. Nabi Nuh alaihissalam banyak berdiam dengan kesabarannya di antara mereka dengan menyeru kepada Allah siang maupun malam. Dan setiap kali dakwah diulang-ulang setiap kali itu pula mereka buta terhadap kebenaran dengan tetap di atas kekafiran yang kuat dan penolakan yang kokoh. Pada suatu ketika mereka mengancam Nabi Nuh alaihissalam, yaitu bila tidak berhenti berdakwah maka mereka akan merajamnya. Ketika itulah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu permohonan agar dikabulkan doanya. Umat Nabi Nuh alaihissalam memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kecerdasan, pandai bersilat lidah untuk membantah ajakan Nabi Nuh alaihissalam kembali kepada ajaran yang benar dan hanya menyembah kepada Allah saja. Memang umat Nabi Nuh alaihissalam telah keterlaluan dalam hal penolakan ajakannya. Pernyataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya bahwa aku sekali-sekali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Hal ini dapat dilihat pada surat Asy-Syu'ara ayat 109. Mereka telah jauh sekali disesatkan oleh iblis sebagaimana janjinya kepada Allah pada saat membangkang perintahnya di surga. Mereka bahkan akan merajam Nabi Nuh alaihissalam bila terus-menerus mengajak untuk pindah menyembah selain Allah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa di dalam surat Asy-Syu'ara ayat As-Su'ara atau surat 26 ayat 117 sampai dengan 118. Rabbi inni qaumin kazzabun faftah baini wa bainahum fathaw wa
najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka itu, adakanlah suatu keputusan antara aku dan antara mereka. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin. Sungguh besar kebencian dan hinaan yang diperoleh Nabi Nuh alaihissalam dari kaumnya. Bahkan para pemimpin-pemimpin mereka tidak segan-segan untuk mengejek dan menertawakan seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Sampai-sampai mereka ada yang menutup telinga mereka dengan ujung jari, menutup muka mereka dengan baju atau pakaian mereka, ketika melihat dan mendengar seruan Nabi Nuh. Mereka seolah-olah tidak sedang diajak untuk menyembah Allah, namun dengan tetap tegas dan gigih Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 9, mereka telah mendustakan kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami dan mengatakan dia seorang gila dan dialah sudah pernah diberi ancaman. Oleh sebab itu, maka Nabi Nuh alaihissalam memahami akan kehancuran kaumnya, dan lalu ia berdoa sebagaimana di dalam surat Al-Qamar ayat 10. Pada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Tuhanku, bahwasanya aku ini adalah orang-orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu, senangkanlah aku. Nabi Nuh alaihissalam mengadukan kepada Allah atas apa yang dialaminya, di mana kaumnya membenci dan menghinanya bila diajak ke jalan yang benar untuk menyembah hanya kepadanya. Mereka menutup telinga dengan ujung jari mereka dan menutup muka dengan baju mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan firman-Nya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan dijadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk sesuatu urusan yang sudah ditetapkannya. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, hikmah yang dapat dipetik dari doa ini yaitu Allah tidak suka kalau Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusannya diperolok-olok oleh kaumnya yang sesat itu. Maka apabila mereka dibiarkan, tentu akan menjadikan halangan yang besar untuk melanjutkan dakwah atau syiar Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lain setelahnya. Allah Maha mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Allah Maha tahu tentang tujuan tidak dikisahkannya secara mendetail kisah kapal dan banjir bandang tersebut. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal. Orang-orang kafir mondar-mandir di lokasi tempat pembuatan kapal tersebut. Maka mereka memandang penuh kehinaan apa yang sedang dibuat Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berkata, saat ini musim kemarau, lagi pula tidak ada sungai atau laut yang dekat dengan tempat tinggalmu. Jadi bagaimana engkau akan menjalankan kapalmu? Sungguh, engkau sudah gila. Orang-orang kafir itu semakin menghina dan menertawakan dan mencemoohkannya. Namun tentunya sesuai janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa tidak lama lagi semua anggapan mereka ini akan dihempaskan oleh banjir maha besar. Maka pada saat tersebut orang-orang beriman, kaumnya yang mengesahkan Tuhan, akan berbalik menertawakan dan mencemooh orang-orang kafir, sedangkan cemoohan orang-orang mukmin adalah sebuah kebenaran. Pada akhirnya pembuatan kapal pun selesai. Maka tugas Nabi Nuh alaihissalam adalah
menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Dan tidak lama kemudian turunlah wahyu kepadanya. Jika air datang dari dapur, itulah pertanda janji Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian datanglah hari yang sangat mengerikan itu. Dapur Nabi Nuh alaihissalam telah memancarkan air. Maka dengan cepat beliau membuka pintu kapalnya dan memanggil orang-orang yang mukmin untuk naik ke atasnya. Ketika itu malaikat Jibril turun ke bumi menjalankan perintah Allah. Kapal tersebut mengangkut burung, ternak, dan binatang buas berpasang-pasangan, tetapi jantan dan betina dan binatang-binatang lainnya, Nabi Nuh alaihissalam telah membuatkan kandang kepada masing-masingnya. Malaikat Jibril memantau dan mengawasi mereka untuk menjaga kelangsungan kehidupan binatang di bumi. Dikarenakan kesalahan-kesalahan yang sudah keterlaluan menghina Nabi Nuh alaihissalam dan Tuhannya, mereka ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Nuh alaihissalam berdoa sebagaimana di dalam surat Nuh ayat 26. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Nabi Nuh alaihissalam bahwa jika Engkau biarkan mereka tinggal di bumi, niscaya mereka akan disesatkan, akan menyesatkan hamba-hambamu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam berdoa pula di dalam surat Nuh ayat 28. Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baiti ya mu'mina walil mu'minina wal mu'minah wa la tazidaz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 11 sampai dengan 15. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan curahan air, dan kami pancarkan mata air dari bumi. Maka bertemulah air langit dan air bumi untuk terjadinya hal yang sudah diatur. Tenggelamlah kaum Nuh dengan taufan, dan kami angkut Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan dan paku. Kapal itu berlayar dengan penjagaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang disangkal. Sesungguhnya kami tinggalkan, demikian menjadi tanda kekuasaan Allah. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kisah Nabi Nuh alaihissalam ini sebagai dakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang musyrik agar mereka beriman. Seruan Nabi Nuh alaihissalam ialah mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan sabar dan tabah, tidak berkecil hati walaupun sedikit pengikutnya. Itulah tanda keimanan yang membuat hatinya tenang dan tawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap anaknya Nabi Nuh alaihissalam berdoa sebagaimana di dalam surat Hud ayat 47. Rabbi
Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Tuhanku, aku memohon perlindungan kepada Engkau untuk menanyakan kepada Engkau hal yang tidak aku ketahui. Jika Engkau tidak mengampuni aku dan tidak pula mengasihiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang menderita dan rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi Nuh alaihissalam untuk bersiap-siap menaiki kapal dengan membawa apa saja yang diperintahkan dan tidak membawa serta orang-orang yang akan ditenggelamkan. Sebab mereka itulah yang menjadi penghalang dan tidak mau beriman kepadanya dan kepada beliau, termasuk dari kalangan keluarganya juga, termasuk putra dan istrinya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, bila nanti telah berlayar, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihissalam dan semua isi kapal akan dijaga olehnya dari keselamatan pelayarannya, dan ucapkanlah segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dari orang-orang zalim. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang hidup serta modern dan pluralitas pada saat sekarang ini, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan azab bagi orang-orang yang mendustakan, maka tentulah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal memerintahkan sesukanya. Namun kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman sungguh ditampakkannya, di antaranya melalui peristiwa-peristiwa yang tidak akan masuk akal manusia bagi orang-orang yang cerdas sekalipun. Nabi Nuh alaihissalam merasa was-was apa yang akan terjadi. Dalam keadaan demikian, ia tetap ingat kepada anaknya Kan'an yang membantah dan menolak ajakannya, tidak mau ikut ke dalam kapal yang sudah siap untuk berangkat. Akhirnya Allah memenuhi janjinya untuk menenggelamkan kaum yang zalim tersebut. Dibukanya pintu-pintu langit dengan curahan air, dan begitu pula bumi memancarkan mata air sehingga bertemulah ia menjadi lautan besar. Hikmah yang dapat dipetik yaitu adalah pelajaran bagi kaum muslimin dalam menghadapi masalah-masalah serupa dalam berdakwah untuk menegakkan agama Allah. Maka tidak lain harus bertujuan untuk semaksimal mungkin tidak berputus asa, kemudian tawakal, yakin akan datang pertolongan Allah dengan mengambil contoh suri tauladan dari doa Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Sungguh memilukan pengorbanan beliau. Istrinya tidak ikut naik ke kapal karena ia tidak percaya kepada suaminya sendiri. Dalam keadaan kritis seperti tersebut, Nabi Nuh alaihissalam tetap ingat kepada anaknya dan keluarganya. Kan'an anaknya yang memisahkan diri darinya tetap meminta pertolongan Allah, sehingga Allah menegur Nuh bahwa anak itu tidak baik atau kafir, tercantum dalam surat Hud ayat 44. Allah mengatakan, dan Allah berfirman, hai bumi, telanlah airmu, hai langit, hentikanlah hujanmu. Kemudian air surut dan selesailah perintah Tuhan. Setelah 6 bulan lamanya, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlayar dari bulan Rajab sampai berakhir pada tanggal 10 Muharram. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan banjir tersebut, dan kapal Nabi Nuh alaihissalam terdampar di Bukit Judi yang terletak di Armenia
sebelah selatan, berbatasan dengan Mesopotamia. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman keluar bersama-sama dalam keadaan selamat, sehingga beliau dan kaumnya bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan kepada dirinya dan kaumnya yang beriman. Dan di sanalah Nabi Nuh alaihissalam dan putranya dan putra-putranya yang beriman, di antaranya Sam, Ham, Jafits, yang juga kaumnya yang beriman, hidup dan berkembang bersama-sama keturunannya. Seperti Sam menurunkan keturunan orang-orang yang disebut Mongol. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, sebetulnya Nabi Nuh alaihissalam telah memberikan peringatan kepada kaumnya. Jika kamu menyembah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta melaksanakan perintahnya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan menangguhkan kamu atau memanjangkan umurmu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan lagi. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 16, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan lebat, dan Dia berikan kepadamu anak-anak dan harta yang banyak. Diadakannya kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 ruang angkasa bertingkat-tingkat? Dan diciptakannya dalam ruang angkasa itu bulan bercahaya dan matahari bersinar. Semua tantangan dan peringatan dalam dakwah para rasul, juga para nabi, timbul dari syaitan. Mereka selalu menjadi batu sandungan bagi setiap makhluk untuk berdekatan dengan Sang Khalik. Orang saleh mengajak umatnya untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang tidak ada sesuatu apapun yang dapat menandinginya. Sedangkan syaitan sebaliknya, mereka selalu mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada selain Allah, sebagaimana firman di dalam surat Yasin ayat 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Begitu juga terhadap istrinya Nabi Nuh alaihissalam beserta anaknya Kan'an. Saat kejadian banjir itu sebetulnya Nabi Nuh alaihissalam tidak tahu kalau putranya termasuk golongan kafir. Beliau menyangka putranya adalah anak yang beriman. Waktu itu putranya mengharapkan keselamatan dengan cara naik ke atas gunung. Hempasan ombak telah memutuskan pembicaraan mereka berdua sebelum tenggelam. Sampai saat itu Nabi Nuh alaihissalam belum mengetahui nasib putranya yang dianggapnya beriman. Firman Allah di dalam surat Hud ayat 45 mengatakan, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ingin mengatakan bahwa putranya termasuk golongan yang beriman, sedangkan Allah menjanjikan akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah memberitahu Nabi Nuh alaihissalam
untuk pertama kalinya tentang siapa sesungguhnya putranya itu. Hal ini tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 46. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sungguhnya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sungguhnya aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Imam Qurtubi berpendapat bahwa Nuh mengira bahwa putranya adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu sebabnya beliau mengadu kepada Allah seperti tadi. Sungguhnya anakku termasuk keluargaku. Tidak mungkin beliau meminta agar seluruh kaumnya dihancurkan, kemudian memohon agar menyelamatkan sebagian dari mereka, termasuk putranya. Putra Nabi Nuh alaihissalam berperilaku seperti orang-orang kafir, akan tetapi di hadapan bapaknya atau Nabi Nuh alaihissalam dia memperlihatkan keimanannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Nuh alaihissalam bahwa dialah yang tahu tentang yang gaib, dan Allah menasihati Nabi Nuh alaihissalam agar tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Nabi Nuh alaihissalam membuang jauh-jauh anggapannya bahwa putranya adalah orang yang beriman. Sesungguhnya dia turut binasa bersama orang-orang kafir. Ada pelajaran dari Allah yang mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam dan putranya. Allah ingin mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam bahwa putranya bukan termasuk keluarganya karena ia tidak beriman kepada Allah. Jadi bukanlah ikatan darah yang menghubungkan kekerabatan antar manusia. Sebab yang dimaksud putra Nabi itu adalah anak yang satu akidah. Dengan kata lain, anak yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Dari sini ditarik kesimpulan bahwa ikatan antar muslim didasarkan pada hubungan akidah saja, bukan pada hubungan darah, keturunan, warna kulit, atau tempat tinggal. Demikianlah Al-Quran telah menyampaikan risalah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir itu usai, kita tidak mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya oleh Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.